Mas bro, ini adalah Sungai Emas. Di belakang saya ini sudah 7 hari 7 malam gue cari-cariin, ini baru ketemu. Ini dapat masnya bosku, dapat mas. Cair ini bos, cair. Pokoknya mas cari. Nah. Mas. Mas. Ini pasir hitamnya ya. Ini pasir hitamnya menandakan memang banyak emas di sungai ini. Ini bebatuannya juga banyak batuan jalur ya. Jadi kalau dipecahin itu terdapat banyak jalur logam seperti besi, pirit, emas, dan logam mineral lainnya. Ada juga perak gitu ya. Ini sungainya cukup jernih dan di sana ada gunung tadi ya. Nah ini kita lihat ini batu-batuannya ini cukup beragam ya. Jadi batu-batu ini hanyut dari badan-badan tebing-tebing gunung, reruntuhan tebing gunung. Ini salah satu sungai purba ya di kampung saya. Jadi di sini banyak mineral logam yang hanyut dari badan-badan gunung yang runtuh gitu. Biasanya ada banjir atau apa gitu kan, atau tebingnya patah gitu kan. Itu. Nah, itu gunungnya di sana juga itu banyak batu-batu mineral itu. Batu-batu jalur emas tentunya. Nah, ini ada sapi ini. Ini sapi dari eh, orang yang berkebun di kaki gunung ini ya. Ini sapinya lagi minum airnya ini. Ini menandakan airnya masih lumayan gitu bosku. Jadi sapinya seperti minuman vitamin dan mineral ini bosku. Ini dapat vitamin gratis gitu. Nah, ini kalau didulang ini lumayan bosku itu. Sini sudah banyak penambang ya. Di sebelah sana itu banyak penambang itu. Lagi sedot. Itu ya lagi sedot pasir dia. Ya kan? Itu nanti ntar lagi kita ke sana bosku. Itu. Jadi pasir hitamnya ini cukup menarik. Jadi kalau didulang ini tentu banyak ya bos. Itu. Jadi sungai itu banyak menjadi tempat endapan dari emas. Emas, besi, dan mineral logam lainnya itu. Jadi emas itu biasanya berdekatan dengan pasir hitam gitu. Namun ada juga emas aluvial yang besar-besar ukurannya itu memang itu terendap di bebatuan di dalam sungai gitu. Kadang juga di pinggir sungai gitu. Jadi jika teman-teman membolang mencari emas, teman-teman bisa coba untuk pemula di jalur sungai gitu. Jadi sungai bisa coba dulang atau cari endapan-endapan emas aluvial yang terendap di bebatuan gitu. Jadi apa? Karena emas itu kan berat ya, jadi dia tenggelam di dasar sungai gitu. Nanti tinggal mencari aliran sungai yang tidak terlalu deras gitu. Biasanya ada tuh di belok-belok kelokan sungai. Nah, biasanya di situ lumayan tuh untuk emasnya terendap di area sekitar situ. Anda bisa coba dulang pasir hitamnya atau kalau di situ banyak batuan kerikil, nah Anda bisa mencari emas aluvial yang terselip-selip di bebatuan dasar sungai gitu. Jadi bagi teman-teman yang mencoba mendulang, jangan juga merusak lingkungan ya. Karena kalau kita rusak lingkungan, kasihan nanti bahasanya orang tidak bisa lagi menggunakan air sungainya gitu. Kalau bisa mencari emas itu secara alamiah gitu ya, agar ekosistem terus berlanjut. Jadi bisa untuk manusia dan hewan serta tumbuh-tumbuhan gitu.
Jadi kita mencari rezeki tanpa merusak yang lain gitu. Nah ini, batu-batuan sungai ini hanyut dari gunung di atas sana ya. Nah itu gunung yang berwarna biru itu. Nah, di situ itu, banyak bebatuan emas, ada beberapa juga penambang di situ ya, yang menambang membuat lobang gitu, membuat lobang masuk ke kedalaman tanah atau gunung gitu. Nah itu banyak memang, jadi tapi kita coba di sungainya saja. Biasanya juga orang, membuat lubang tambang itu dia masuknya dari sungai untuk, mengetes. Biasanya dia temukan bebatuan rep atau bebatuan jalur emas atau urat emas. Kemudian dia menyusuri terus sampai ke gunung gitu. Itu nanti biasanya dia menemukan gunung batu gitu yang memang batu-batuan di gunung itu merupakan rumah atau tempat dari endapan jalur emas gitu. Jadi memang cukup menarik ini bosku. Gitu. Jadi sungai-sungai adalah tempat kehidupan. Jadi kita bisa mencari emas tanpa merusaknya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kami bisa terus membuat konten dan teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami jika telah subscribe. Jadi penambangan emas di kampung saya ini ya, di Sulawesi itu apa, terdapat beberapa jenis tambang emas. Ada yang berupa rayapan atau galian lubang di dalam tanah, ada juga yang berupa dulang gitu, sistem dulang. Itu biasanya ada dulang tradisional, ada juga dulang modern ya. Kalau dulang tradisional itu kan masih pakai loyang kayu itu ya. Dan kalau sudah agak modern dikit biasanya mereka pakai alkon. Jadi disedot pasirnya atau tanahnya, kemudian dialirkan ke talang atau saringan karpet, kemudian mereka dulang gitu. Nah, jadi ada beberapa metode memang digunakan oleh masyarakat itu. Pola penambangan tradisional atau tambang rakyat gitu. Nah, ada juga pertambangan perusahaan. Jadi kalau pertambangan perusahaan itu memang peralatannya sudah standar modern ya. Dari pengeboran, jadi kadang mereka pakai helikopter langsung turun di pegunungan gitu, di titik tambang gitu. Baru mereka melakukan eksplorasi atau pengeboran, pengambilan sampel gitu di kedalaman gitu. Nah, kalau tambang rakyat biasanya dia sistem buka lubang rayapan, kemudian diproses di gelondongan atau di tromol itu. Kemudian ada juga yang sistem dulang tradisional gitu. Jadi buat teman-teman yang memang tertarik untuk menambang emas dan mineral logam lainnya seperti perak, tembaga, teman-teman bisa hubungi saya dan kita bisa menambang bersama gitu. Jadi di tempat saya ini banyak sekali ya mineral logam seperti emas, tembaga, perak, palladium, besi dan lain-lainnya lah itu. Jadi ada juga tambang tembaga ya, batu hijau gitu. Nah, itu juga ada emasnya juga gitu. Jadi ada juga tambang palladium gitu yang batunya berwarna hitam perak gitu. Jadi biasanya di dalam area tambang itu banyak ditemukan berbagai macam mineral logam gitu. Ada juga batu akik gitu, kristal gitu. Jadi memang eh, di Pulau Sulawesi ini banyak ditemukan sumber-sumber mineral gitu. Jadi banyak cara untuk mengambilnya dan semoga generasi berikutnya tidak merusak lingkungan. Jadi mineralnya bisa dieksplorasi tapi dengan cara yang ramah lingkungan. Sudah banyak metode ramah lingkungan saat ini dalam metode pengelolaan pertambangan gitu.
tinggal kita memilih gitu. Jadi teman-teman, ini sungai yang cukup menarik, banyak kandungan emasnya dan mineral logam lainnya, dan juga batu-batuan kristal seperti batu akik gitu. Jadi kalau kita mencari di sini memang bagusnya kita pasang tenda, kemudian masak sendiri ya, kayak bikin camp gitu ya. Dan kita bekerja selama 1 minggu, 2 minggu. Nah, itu pulang sudah bawa hasil bosku. Sudah langsung jadi orang kaya gitu. Kalau udah kaya bagi-bagi rezeki bosku, bosku. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.